Ya, perkenalkan nama saya Saza Rahmanda, NIM 1804-2018. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa, nah di video kali ini aku bakal membuat tutorial dengan menggunakan SPSS. Di sini ada beberapa yang akan aku buat. Nah, di sini kita akan mencari data MEAN-nya. Nah, sebelum kita mencari, kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi dari SPSS-nya. Nah, setelah itu bakal kebuka kayak gini. Lalu kita klik variabel view untuk pembuatan datanya. Nah, di sini namanya aku tulis data. Setelah itu kita akan membuat labelnya. Nah, di sini aku bakal mencari data umur. Dan aku letakkan tulisannya di tengah-tengah, lalu kita langsung klik data view-nya. Nah, di sini aku membuat datanya. Nah, setelah membuat data, lalu kita klik analis, lalu klik frekuensi. Data umur ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik saja. Lalu langsung kita klik statistik. Terus kita aktifkan MEAN, median, dan modus. Lalu standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita okein aja. Nah, di sini kita akan menunggu hasil dari outputnya. Oke, lama ya. Oke, nah di sini udah bisa kita lihat datanya nih ya, datanya udah dilihat tuh, ada nilai MEAN-nya terdapat 26,45. Oke, data MEAN-nya udah dapat. Tabel yang di bawah ini merupakan data yang udah kita buat tadi, dan frekuensi ini adalah jumlah si datanya. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini aku bakal ngebuat korelasi berganda. Nah, uji korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dinamakan X terhadap variabel dependen yang dinamakan Y secara simultan. Baiklah, kita ke variabel view. Nah, di sini udah ada 3 data independen, yaitu X1, X2, dan X3, dan datanya dinamakan simultan. Nah, selanjutnya kita ke data view. Di sini aku udah buat data-datanya dari X1, X2, X3, dan Y. Jumlah data yang tertera adalah 20. Nah, selanjutnya setelah data udah tertulis begini, langsung kita klik analis. Setelah klik analis, lalu klik regression. Setelah itu linear, kita klik. Nah, setelah itu X1 kita letakkan ke independen, dan X2 juga, dan X3 kita letak juga ke independen, sedangkan Y kita letak ke dependen. Nah, setelah data udah tertulis, lalu kita klik statistik dan kita aktifkan R square, lalu kita okein. Oke, kita nungguin hasil outputnya keluar. Nah, di sini udah keluar data-datanya, tetapi kita fokus pada model summary untuk menguji korelasi berganda. Nah, di sini pedoman dari uji korelasi berganda yaitu jika nilai sig F Cheng lebih kecil dari 0,005, maka ada hubungan secara signifikan. Nah, jika nilai sig F Cheng-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, setelah kita udah mengetahui pedoman uji korelasi berganda ini, kita melihat hasil output dari model summary. Nah, di sini nilai F Cheng-nya terdapat 0,001, maka dia lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki hubungan yang signifikan terhadap
minat beli atau dinamakan Y secara simultan. Nilai R-nya terdapat 0,786. Tingkat hubungannya memiliki hubungan yang kuat. Selanjutnya yaitu rekreasi linier sederhana. Nah, di sini aku udah ngebuat variabel view-nya, di mana X aku kasih label regulositas dan Y aku kasih agresivitas. Nah, setelah variabel view-nya udah selesai, kita balik ke data view. Untuk mengisi datanya kita ambil di Excel. Nah, ini data respondennya, lalu kita copy aja. Setelah kita copy, lalu kita pastein ke data SPSS kita. Nah, datanya udah muncul. Nah, setelah datanya udah muncul gini, lalu kita klik analis. Nah, setelah kita klik analis, lalu kita ke regression. Nah, setelah ke regression ini, lalu klik linear. Nah, setelah klik linear, maka X kita pindahkan ke independen. Sedangkan data Y kita akan pindahkan ke dependen. Oke. Nah, setelah data udah kita pindahkan ke kanan, lalu kita okein. Sambil menunggu hasil dari output yang akan keluar. Oke, cukup lama ya. Nah, ini dia datanya udah keluar. Jadi kita harus berfokus pada data ANOVA. Nah, di sini kita udah bisa melihat bagaimana kaitannya F sama SIG ini. Nah, di sini udah terdapat datanya. Nah, di mana kita bisa melihat kaitan dari keduanya, di mana nilai R yaitu 0,008 dan R square-nya yaitu 0,00, mengandung pengertian pengaruhnya sejumlah 0,00%. Oke, selanjutnya regresi linear berganda. Baik, di sini udah terdapat X1. Aku kasih nama motivasi, X2 minat, dan Y prestasi. Nah, ini tulisannya aku arahin ke tengah. Setelah kita ke variabel, lalu kita ke data view untuk mengisi datanya. Ini datanya udah aku isi. Oke. Nah, setelah data udah selesai dibuat, lalu kita akan klik analis. Setelah itu regression, linear, dan Y kita pindahkan ke dependen, dan X1 kita pindahkan ke independen dengan X2 nya. Nah, setelah ini kita okein, lalu kita menunggu hasil output yang akan keluar. Oke, ini dia datanya, udah bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada minat dan motivasinya. Nah, di sini nilai R square-nya terdapat 0,714. Nah, di mana dapat diartikan bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 7,14. Nah, selanjutnya yaitu uji statistik kompresi one sample. Ini variabel view-nya udah aku buat, lalu kita menuju data view untuk memasukkan datanya. Nah, datanya udah aku buat di Excel, jadi kita tinggal copy paste aja. Kelas A kita pindahin ke hasil, dan yang B juga kita pindahin ke hasil. Nah, setelah itu kita masukin kelas, yaitu kelas A dan juga kelas B nya. Oke, setelah data udah kita input semua di SPSS, lalu kita akan ngeklik analis.
lalu complements, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, setelah itu kita akan pindahin hasil belajar ke variables dan kelas kita pindahin ke grup variabel. Nah, setelah itu kita klik define group. Setelah itu grup 1 dan grup 2, lalu kita continue, lalu kita okein. Setelah ini kita menunggu hasil outputnya keluar. lama. Hasilnya udah mulai keluar. Di sini hasil belajar kelas A dan kelas B dengan jumlah responnya ada 19 orang dan nilainya udah terdapat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya gimana hasil datanya. Analisis output SPSS yang didapat nilai SIG sebesar 0,182. Nilai tersebut lebih besar dari 0,005, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita akan menguji statistik komparatif to sample test. Nah, di sini saya udah membuat variable view-nya, ada respon, nilai pagi, nilai siang. Nah, selanjutnya kita ke data view untuk memasukkan data-datanya. Oke, setelah datanya udah diisi semua, lalu kita klik analis, terus kita klik complements dan bright sample t-test. Nah, setelah itu nilai pagi kita pindahkan ke sebelah kanan dan nilai siang kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian tidak perlu memilih option lagi, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menunggu hasil outputnya keluar. Nah, setelah outputnya keluar, maka teman-teman bakal melihat hasil dari bright sample test ini, di mana nilai pagi dan nilai siangnya memiliki perbedaan di antaranya, maka kita dapat melihat dari SIG to pilotnya sebesar 0,773, maka dia lebih besar daripada 0,005, maka dia tidak ada perbedaannya. Nah, selanjutnya kita bakal uji chi-square. Baik, langsung saja kita ke variable view. Nah, di sini udah aku buat. Selanjutnya kita ke data view. Nah, langsung saja datanya aku buat. Nah, setelah datanya udah selesai dibuat, lalu kita klik analis. Nah, setelah analis kita bakal ke descriptive statistik, tekan class types, lalu X kita pindahin ke drawn, sedangkan jurusan kuliah kita pindahin ke columns, lalu klik statistik, lalu aktifin chi-square-nya, lalu continue. Nah, setelah itu kita klik cell, kita aktifkan XSpeed, sudah itu drawn kita aktifin, lalu kita continue. Nah, setelah di continue, lalu kita okein deh sambil menunggu hasil output yang akan keluar. Oke, lama ya, tunggu dulu. Nah, ini datanya udah keluar, jenis kelamin dan jurusan kuliah. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki, expect count 1,9, sedangkan yang perempuan expect count-nya yaitu 2,1. Nah, di mana dapat diartikan tidak ada sel yang memiliki nilai expect count yang kurang dari 5, maka untuk menjawab hipotesisnya menggunakan continuity correction. Nah, di sini
quantity correction-nya berjumlah 0,056, maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan jurusan perkuliahan yang dipilih. Sekian video tutorial yang saya buat, sampai jumpa lagi.